Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal asesmen ketiga, materi sel elektrokimia. Dalamnya ada elektrolisis dan volta. Ini yang esai ya, video sebelumnya itu yang pilihan berganda. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas, langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, suatu sel volta punya notasi sel sebagai berikut. Fe2+, Ni2+, Ni. Jika larutan elektrolit yang digunakan pada sel volta tersebut adalah Fe4 dan NiSO4, gambarkan rangkaian sel voltanya. Tentukan elektrode yang digunakan pada rangkaian sel volta tersebut. Saya udah buat gini ya, ini dasarnya ya. Nah, jadi lempengan-lempengan inilah yang dikatakan katodenya. Ini soal A ya. Jadi kita butuh elektrolit, butuh jembatan garam, butuh elektroda, dan pengukurnya ya, voltasenya ya. Misalnya saya buat di sinilah Fe4. Berarti kan ada Fe2+, SO4 2- ya. Yang kanan NiSO4, berarti ada Ni2+, SO4 2-. Banyaklah di dalam wadah itu ya. Lalu ini adalah Fe-nya. Ini adalah Ni-nya. Nah, breakdown sedikit. Kalau tadi, ini saya ulangin ya, Fe2+, ini 2 garis ini artinya jembatan garam ya. Nah, di sisi kiri itu adalah anode yang mengalami oksidasi. Di kanan itu katode mengalami reduksi. Mau siapa di kiri siapa di kanan nggak masalah sih sebenarnya. Nah, saya buat di sini yang Fe di kiri, berarti Fe-nya sebagai anode ya. Anode. Maka Ni-nya katode. Oh ya, ini jembatan garam. Ini garam ya. Tapi wadahnya sebenarnya nggak seperti ini. Ini kan terlihat pipih gitu ya. Harusnya dia kayak bulat gitu. Tabung U yang terbalik. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting paham ya. Misalnya pakai KCl. Ininya ya. Jembatan garamnya. Berarti ada ion K+, Cl-. Udah? Nah, itu startnya nanti dari anode. Karena anode yang mengalami oksidasi. Jadi Fe ini, batangan ini, ya itu akan teroksidasi, melepaskan elektron. Sehingga dia jadi Fe2+. Jadi elektron nanti muncul. Elektron tidak di dalam larutan ya, tapi melalui batangan ini, di jalan tuh ke atas. Nanti melalui kabel ini. Terus ke sini. Dan nanti masuk ke wadah si katoda ini. Ya, ke batangan katoda ini. Di sini banyak elektron nanti. Nah, gitu ya. Nah, elektron-elektron yang datang dari anode ke katode, di katode itu ditangkapi sama ini yang bermuatan positif. Wajar dong. Elektron kan negatif, pasti yang nangkap positif kan. Sehingga Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Ini oksidasi ya. Kanan reduksi. Maka nanti Fe-nya ini akan lama-lama tergerus, habis ya berkurang lah gitu ya. Sedangkan si Ni-nya itu nanti makin tebel. Karena Ni2+ itu datang ke wadah ini permukaannya untuk nangkapin elektron. Gitu ya. Nah, jadi dengan larutnya Fe menjadi Fe2+, maka sisi kiri ini wadah yang misalnya wadah 1 lah ya. Wadah 2. Di wadah 1 ini berarti konsentrasi H+-nya itu konsentrasi Fe2+-nya itu banyak. Ya kan? Sehingga nanti dia menghambat untuk pelarutan Fe selanjutnya. Gitu ya. Akibatnya apa? Ya berarti potensialnya ternyata hasilnya 0 gitu. Ya, dengan larutnya si Fe itu menjadi Fe2+, banyak Fe2+, jadi larutan di dalam wadah 1 ini dominan Fe2+-nya. Sehingga sehingga Fe mau larut lagi makin sulit. Ya, dan ternyata katanya juga voltasenya itu 0 pada keadaan itu. Maka butuhlah penetralisir atau penyeimbang
yaitu jembatan garam. Ini. Jadi ada fungsinya dia ya. Dia menetralisir gitu. Nah, jadi Fe2+ yang banyak di sini, Fe2+ yang banyak di wadah satu ini masuk ke sini, ketemulah sama negatif dari ini jembatan garam ini. Di sini kan Cl minusnya ya. Jadi Fe2+-nya ketarik sama si Cl minusnya itu akan dinetralisir kelebihan Fe2+-nya. Sedangkan yang di kanan ini kan Ni2+ itu kerjanya nangkapin elektron ini kan. Jadi elektron yang datang dari anoda ditangkapin sama Ni2+. Jadi Ni2+-nya makin dikit, SO42-nya masih stay banyak. Tetap aja dominan SO42- di situ kan. Ya 0 juga tuh voltasenya gitu. Maka datanglah jembatan garam. Yang positif dari jembatan garam ya akan nanti joinan dengan yang negatif dari wadah 2 ini, SO42-. Nah, ketika kelebihan positif di kiri di wadah 1 dan kelebihan ion negatif di sebelah kanan di wadah 2 itu dinetralisir dengan jembatan garam ini, ternyata potensial selnya barulah kelihatan nilainya. Gitu ya. Jadi itu pentingnya jembatan garam. Tanpa itu nggak bisa. Voltasenya 0 terus nanti. Oke, itu sedikit gambaran tentang yang A ya, sel volta ini ya. Nah, kalau B yang ditanyakan elektrodenya, katode anodanya. Katode si Ni, tempat terjadinya reaksi reduksi. Anodenya si Fe, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Orang selalu biasa ingat tuh ini Crow ya. Katode tempat terjadi reduksi, anode tempat terjadinya oksidasi. Mudah-mudahan nomor 1 masih bisa dipahami ya. Kita ke nomor 2, sel elektrolisis untuk industri pengolahan aluminium ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini gambarnya ya. Banyak nih A, B, C, D, E, F. Jelaskan reaksi yang terjadi pada anode, pada katode, nama elektrolit, fungsi kriolit nih. Mengapa anode perlu diganti dari waktu ke waktu? Suhu berapa elektrolisis dilakukan? Panjang ya. Nah, jadi ini awalnya adalah dari Al2O3 nih, alumina namanya ya. Kalau diionkan kan jadi 2Al3+ tambah 3O2-. Jadi di katode ini lelehan ya. Ini yang dipakai nanti Al2O3-nya adalah lelehan, jadi nggak ada air. Artinya Al3+ itu sendiri yang kena reduksi di katode. Terbentuklah Al di katodenya ya. Nggak perlu koefisien juga nggak apa-apa ya. Nanti bisa disetarakan kok. Di anodenya O2-nya. Ya, kalau oksigen kan pasti berubah jadi O2 ya. Nah, O2 itu O-nya 2. O2- tuh O-nya 1. Setarakan dulu jumlahnya. Kita kali 2 di sini. Lalu negatifnya di sebelah kiri jadi 2 kali min 2, min 4. Sementara O2 itu nggak ada muatannya, 0. Maka kita tambahkanlah 4 elektron di sebelah kanan di anodenya. Inilah reaksi katode dan anode dari pembuatan aluminium ini ya. Simpelnya seperti ini. Nah, yang A, jelaskan reaksi yang terjadi di anode. Mulailah kita menjawab. Anode terjadi reaksi ini ya, O2- teroksidasi menjadi O2 tambah 4 elektron. Artinya ada terbentuk gas oksigen di anode. Nih. Untuk yang B, Al3+ terreduksi menghasilkan Al. Artinya terbentuk logam aluminium di katodenya. Oke, yang C, nama elektrolitnya apa? Ini ya, campuran ini ya. Jadi Al2O3 itu dicampurkan dengan si kriolit. Kriolit itu Na3AlF6.
alumina, kriolit. Ya, jadi lelehan nih ya. Yang D, kenapa sih harus ditambahkan si kriolit? Nah, tugas si kriolit adalah menurunkan titik leleh si alumina atau si Al2O3. Karena kalau terlalu tinggi kan ribet juga. Titik didih aluminanya itu 2000-an lah ya, kalau nggak salah ya. Bisa dibantu-bantu searching ya. Yang biasanya 2000-an turun menjadi sekitar 900-an derajat Celcius. Ini. Jadi harus diturunkan dulu supaya prosesnya nggak terlalu ribet nanti. Ya kalau terlalu tinggi kan susah ya. Yang E, mengapa anode perlu diganti dari waktu ke waktu? Ini anodenya, kalau lihat di sini ya, anodenya itu terbuat dari karbon. Nih, anodenya dari karbon. Nah, kenapa harus perlu diganti? Ya karena karbon atau grafit biasa ya, karbon si anode itu akan bisa bereaksi dengan CO2, gas oksigen yang terbentuk di ini anode tadi. Yang terbentuk di anode itu. Nah, jadi kalau karbon kan itu nanti kalau ketemu dengan O2 kan akan menghasilkan karbon dioksida. Intinya anode itu atau karbonnya itu akan ya tergerus lah, berkurang lah, ya mungkin juga habis ya. Makanya secara periodik harus diganti. Paham ya? Kalau yang F, suhu berapa elektrolisis dilakukan? Angka pastinya saya nggak dapat ya, tapi banyak yang tulis sekitar 950 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Antara inilah, sekitaran ini. Gitu ya. Itu untuk nomor 2 selesai, mudah-mudahan juga masih bisa dipahami ya nomor 2-nya. Kita ke nomor 3. Elektrolisis larutan ZnNO32, elektrodanya inert, terbentuk seng atau Zn 1,3 gram di katode. Tentukan volume gas yang terbentuk di anode saat 7 gram, kondisinya saat 7 gram gas nitrogen N2 ya, bervolume 5 liter. Oke, bongkar dulu. Zn NO3 2 kali menghasilkan Zn2 plus 2 NO3 min. Berarti di katode si Zn sendiri yang kena reduksi ya, menghasilkan Zn. Sedangkan di anode ini NO3 min itu kan sisa asam oksi ya, itu kalah sama air itu. Jadi air yang teroksidasi di anode. Nah, reaksinya ini yang harus dihafal ya. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini gas yang dimaksud di anode. Jadi kalau kita nggak tahu reaksinya memang susah ya. Oke, kita mulai masukkan data dulu ya. Katanya kan ada seng Zn 1,3 gram. Kita nggak banding-bandingkan massa, kita bandingkan mol. Makanya kita harus ubah dulu 1,3 menjadi mol. Karena AR-nya juga dikasih. Ingat ya, mol massa dibagi AR kalau unsur. Jadi 1,3 dibagi 65. 0,02 mol. Nah, kalau Zn-nya dapat, kita pindahkan ke elektron. Kita cari elektron. Kenapa? Ya karena elektron lah penghubung dari katode ke anode. Ya. Nah, nggak usah pikirin juga, elektronnya kan koefisien 2. Kalau di anode koefisien 4, sama aja. Elektron di katode anode sama aja. Toh koefisien juga kalau disetarain juga pasti sama, kali 2 semua, jadi akan 4 elektron juga. Nggak apa-apa, pokoknya biarkan saja. Nah,
Elektron koefisien 2, Zn koefisien 1. Kalau koefisiennya 2 banding 1, maka molnya juga 2 banding 1 kan? Atau sama dengan 0,02 mol kali 2. 0,04 mol si elektronnya. Kita pindahkan ke anode. Nih, 0,04 mol. Pindahkan ke yang dimaksud, gas O2. Main lagi koefisiennya, O2 koefisien 1, elektron koefisien 4. Berarti mol si O2 adalah 1/4 dari mol elektron. 1/4 kali 0,04. Ya 0,01 mol. Nah yang ditanya 0,01 mol itu berapa liter gitu. Tapi dia kasih kondisi 7 gram gas nitrogen N2 volumenya 5 liter. Bongkar aja dulu gas N2-nya. 7 gram. Kita nggak bandingin massa, bandingin mol ya. Jadi 7 per, ini kan N2 ya, N itu 14. Kalau N2, 28. Ini 0,25 ya, 1/4 mol. Dan ini 5 liter. Jadi ini kayak pembanding gitu ya. Jadi 1/4 mol sebanding dengan 5 liter. Atau 1 mol sebanding dengan 20 liter. Jadi inilah pembanding. Ya, jadi gas apapun pada kondisi itu 1 mol 20 liter. Nah, O2-nya 0,01 mol. Berarti berapa liter? Jadi VO2 adalah 0,01 mol kali 20 liter. 0,2 liter lah O2-nya. Gas yang terbentuk di anodenya ya. Oke, gitu ya untuk soal nomor 3-nya. Nomor 4, suatu proses elektrolisis dilakukan dengan arus sebesar X ampere. Waktunya 1 jam. Katanya dapat mengendapkan 5,175 gram timbal atau Pb dari larutan timbal sulfat. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan HCl selama 2 jam, hitung volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ini namanya keadaan STP ya, Standard Temperature and Pressure. ARPB-nya 207. Oke, bongkar dulu. Jadi ini timbal sulfatnya PbSO4 ya. Pb2+, SO4, 2 min. Ya, jadi Pb-nya di katode ya. Pb2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Pb. Oke. Lalu kalau kita cek datanya, Pb-nya adalah 5,175 gram. Bagikan dengan AR-nya supaya dapat mol ya. 207 AR-nya. Ini saya hitung dapat 0,025 mol. Oke. Lalu pindahkan ke elektron. Sesuai dengan perbandingan koefisien 2 banding 1, maka elektron nilai molnya 2 kali 0,025 mol. 0,05 mol si elektronnya. Kita mau cari si ampernya ini arusnya, karena kan arusnya sama katanya. Tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, ini perlu diingat, mol elektron sama dengan I kali T, arus kali waktu, bagi Faraday-nya 96500. Mol elektronnya, ini kita barusan dapat 0,05. I yang kita cari, waktunya kan 1 jam, tapi dalam detik ya. 1 jam 3600 detik. Bagi Faraday-nya 96500. Atau dapatlah I sama dengan 0,05 kali 96500 bagi 3600. Saya dapat nih sekitar 1,34 ampere ya.
Jadi inilah arus yang digunakan untuk yang ini, yang data pertama lah. Lalu arus yang sebesar ini dipakai untuk yang kedua nih, larutan HCl. Maka kita buat lagi reaksinya. HCl H plus tambah Cl min. Di katode H plus ini akan menangkap elektron. H itu kan akan berubah jadi H2 ya. Dia diatomik gas hidrogen itu kan H2 ya. Kali 2 tambah 2 elektron. Nih H2 ini yang dicari. Oke. Nah, lalu kita cari lagi elektronnya. Nih. Pakai rumus yang di atas ya. Ini. Nah, jadi mol elektron itu sama dengan arusnya yang baru dapat tadi 1,34. Tapi di sini di larutan yang kedua ini dia 2 jam. 1 jam kan 3.600, kalau 2 jam 7.200 detik ya. Dibagi 96 500 Faraday-nya. Ini dapat sekitar 0,1 mol si elektron. Ingat yang ditanya adalah H2. Mainkan perbandingan koefisien. Elektron koefisien 2, hidrogen koefisien 1. Maka molnya si H2 setengah doang ya, setengah dari mol si elektron. Setengah kali 0,1, 0,05 mol. Yang ditanya bukan mol tapi volume. Pada keadaan STP tinggal 0,05 kali 22,4. Ya, jadi 1/20 dari 22,4 1,12 liter. Jadi inilah volume H2 yang dihasilkan ya, dengan arus yang sama untuk larutan yang di atasnya tadi. HOTS juga ini ya, makanya agak ribet juga. Mudah-mudahan juga masih bisa dipahami. Yang terakhir masih HOTS ya. Diketahui data potensial reduksi Cu dan Al, ada 2 ya. Cu positif, Al negatif ya, karena direct volta. Cu itu kanan banget, Al tuh agak kiri banget ya. Berdasarkan data potensial tersebut, larutan CuSO4 dapat disimpan dalam botol aluminium. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasanmu. Nih saya ibaratkanlah nih botolnya aluminium ya. Lalu katanya kalau dimasukkan ke sini CuSO4 aman nggak? Gitu. Ya, ini kan logam Al. Tambahkan CuSO4. CuSO4-nya saya wakili dengan Cu2 plusnya saja ya. Al itu akan jadi Al3 plus. Cu2 plusnya balik ke logamnya. Nah, kita mau lihat reaksi ini E0-nya positif atau negatif. Ya, supaya kita tahu reaksinya spontan atau tidak. Kalau kita lihat di sini Al-nya 0 jadi plus 3, berarti oksidasi. Cu 2 plus atau plus 2 jadi 0, berarti reduksi. Di reaksi ini ya. Nah, jadi Al-nya ternyata jadi oksidasi. Sedangkan Cu-nya jadi reduksi, mengalami reduksi. Ingat bahwa E0 sel adalah E0 dari reduksi kurang E0 oksidasi. Atau dalam soal ini berarti E0-nya si Cu kurang E0-nya si Al. Kalau mau disetarain ya. Nah, masukkan angkanya. E0-nya si Cu adalah 0,34. Al itu min 1,66. Atau 0,34. Jadinya min jadi plus ya. Plus 1,66 ini pas 2 ya. 2,00 volt. Positif. Apa artinya? Artinya reaksi berlangsung spontan. Artinya kalau CuSO4 masuk, nanti Al-nya Al ini akan
larut. Kebayang nggak kalau wadahnya larut? Nah, kita kan harapkan yang tidak larut lah. Kalau larut ya hancur wadahnya. Malah bahaya nanti ya. Gitu ya. Jadi, cocokkah disimpan CW4 dalam botol aluminium? Tidak. Ya, intinya tidak ya. Intinya tidak cocok. Karena enolnya positif atau reaksi berlangsung spontan, atau si CuSO4 itu bisa bereaksi dengan si Al-nya sehingga nanti Al-nya akan larut. Botolnya larut. Oke, itu ya nomor 5. Mudah-mudahan juga masih bisa dipahami. Itu soal nomor terakhir, 5 soal yang banyak hotsnya ya. Mudah-mudahan juga masih bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.